Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Bayangan Telu. Kita akan memasuki di part yang ketiga. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu, Kendi Merah dihancurkan. Desa kembali hening. Orang-orang lega, mengira semua sudah berakhir. Pak Wiryo ditemukan mati hangus di bawah beringin. Tubuhnya kaku dengan wajah membeku. Para pemuda pulang dengan tubuh lelah, membawa kabar kemenangan. Namun, malam itu juga Ibu Sari bermimpi aneh. Ia melihat Sari berdiri di ujung jalan desa, mengenakan kain putih kusam. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Bu, aku sudah bebas dari sakitku, tapi bayangan itu belum hilang seluruhnya, ujar Sari lirih dengan suara serak dalam mimpi Ibu Sari. Nak, bukankah Kendi Merah sudah hancur? Bukankah teluh itu sudah mati bersama Wiryo? Tanya ibu gemetar sembari menangis. Yang hancur hanya wadahnya, tapi sisa bayangan itu masih mencari tempat. Mereka belum puas, Bu. Ada yang belum selesai, jawab Sari menggeleng pelan. Air matanya jatuh. Ibu Sari terbangun dengan tubuh basah keringat. Napasnya tersengal, tapi telinganya masih terdengar samar bisikan anaknya. Ia menangis, menyadari bahwa arwah Sari belum benar-benar pergi. Keesokan harinya, kabar aneh kembali muncul. Orang-orang desa mendengar suara tangisan perempuan setiap tengah malam, datang dari arah kuburan tua. Bahkan beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atas nisan Sari, menatap kosong ke arah rumahnya. Kau dengar, katanya, arwah Sari gentayangan di kuburan, ujar warga kesatu berbisik ketakutan. Mungkin dia belum tenang, mungkin karena telah itu belum benar-benar mati, jawab warga kedua. Astagfirullah, ujar warga ketiga dengan cemas. Jangan-jangan teluh itu sekarang menempel pada arwahnya sendiri, sambung orang ketiga. Mbah Karno yang mendengar kabar itu kembali dipanggil. Ia datang ke makam Sari malam hari, membawa kemenyan dan kitab tua. Beberapa warga memberanikan diri ikut. Di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka menyaksikan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Bayangan Sari berdiri di samping nisannya. Wajahnya setengah cantik, setengah rusak, seperti dulu ketika sakit. Sari, kalau itu memang kau, lepaskanlah bayangan ini. Kembalilah ke tempatmu, nak.
Jangan biarkan teluh menunggangi ruhmu, ujar Mbah Karno. Aku ingin pergi, Mbah, tapi ada yang masih menahanku. Ada yang belum hancur sepenuhnya, jawab bayangan Sari lirih. Suaranya bercampur tangisan. Tiba-tiba dari tanah dekat nisan muncul asap hitam tipis yang melingkar ke tubuh bayangan Sari. Warga berteriak histeris, sementara Mbah Karno langsung membakar kemenyan lebih banyak dan membaca doa keras-keras. Namun sebelum lenyap, bayangan Sari menoleh ke arah ibunya yang menangis di tepi makam, lalu berbisik, "Bu, jangan biarkan bayangan itu kembali. Kalau tidak, semua akan binasa," ujar bayangan Sari. Bayangan Sari perlahan menghilang meninggalkan keheningan mencekam, tapi kata-katanya menancap di hati semua orang yang hadir. Ternyata penghancuran Kendi Merah hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Setelah penampakan arwah Sari di kuburan, keresahan kembali merayap ke desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, jika Kendi Merah sudah hancur, mengapa bayangan itu belum lenyap? Jawabannya muncul pelan-pelan lewat bisik-bisik orang yang diam-diam pernah melihat sesuatu. Beberapa warga mengaku sebelum Pak Wiryo mati, dia sering kedatangan seorang tamu misterius, seorang lelaki muda dari dusun seberang. Wajahnya pucat, matanya selalu menunduk. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi kabarnya Wiryo sering berbicara lama dengannya di beranda rumah, kadang hingga dini hari. "Kau ingat pemuda yang sering duduk di rumah Wiryo malam-malam?" katanya muridnya sendiri, ujar warga ke-1. "Astagfirullah, jangan-jangan teluh itu sudah diwariskan padanya," ujar warga kedua berbisik makin lirih. "Kalau benar begitu, berarti apa yang kita hancurkan di Beringin cuman wadah, ilmunya masih hidup, pindah ke orang lain," sambung warga ketiga. Mbah Karno yang mendengar kabar itu segera memanggil para pemuda yang pernah mengintai Wiryo. Benar, salah seorang pemuda bersumpah bahwa malam sebelum Wiryo mati, ia melihat lelaki muda itu ikut berjongkok di bawah beringin, memegang kendi kecil lain berwarna hitam. "Saya takut, Mbah, tapi saya jelas melihat waktu Wiryo buka kendi merah, lelaki itu juga buka kendi hitam. Dari dalamnya keluar asap tipis dan Wiryo menyuruhnya menghirup," ujar pemuda. Innalillahi, jadi benar Wiryo sudah menurunkan ilmunya. Tidak ada teluh yang benar-benar mati tanpa pewaris, ujar Mbah Karno tertegun, wajahnya muram. Mbah Karno memandang jauh, wajahnya diliputi kecemasan. Ia tahu menghancurkan Kendi Merah hanyalah memutus satu ikatan, tapi warisan bayangan itu masih hidup. Mungkin sudah lebih berbahaya karena diwariskan kepada darah muda yang penuh ambisi. Malam itu juga beberapa warga mengaku melihat bayangan baru berkeliaran. Sosok hitam lebih tinggi, lebih gagah, dengan mata merah menyala seperti bara api.
Ia berjalan di tepi sawah, membuat padi yang disentuh tangannya langsung mengering. Itu bukan bayangan Wiryo lagi. Ini lebih kuat, lebih muda, lebih lapar, ujar warga tua. Kalau begitu, berarti teluhnya sudah bergenerasi, ujar warga lain gemetar. Ketakutan menyebar lebih luas. Warga sadar kematian Wiryo bukan akhir, melainkan awal babak baru. Warisan Teluh telah berpindah tangan dan kini desa tidak hanya menghadapi bayangan lama, tetapi bayangan baru yang lebih haus darah. Malam-malam setelah kemunculan bayangan baru, desa diliputi rasa takut yang lebih dalam. Hewan ternak mati mendadak, pohon pisang layu dalam semalam. Bahkan seorang bocah kecil ditemukan pingsan di jalan dengan mulut penuh tanah. Semua tanda itu membuat orang-orang yakin pewaris Teluh sudah mulai bekerja. Mbah Karno memutuskan untuk mencari jejak lelaki misterius yang pernah bersama Pak Wiryo. Beberapa pemuda bersedia ikut, meski wajah mereka pucat ketakutan. Mereka berjalan menuju dusun seberang, tempat kabarnya lelaki itu tinggal. Mbah, kalau benar dia sudah jadi pewaris, apa kita sanggup melawannya? Tanya pemuda satu berbisik sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau takut, pulanglah. Teluh tidak bisa dibiarkan tumbuh. Sekali kita biarkan, desa ini akan jadi ladang kematian, jawab Mbah Karno dengan suara rendah dan mantap. Kami ikut, Mbah, kalau harus mati, setidaknya untuk melawan kejahatan ini, ujar pemuda kedua menghela napas dan menunduk. Mereka tiba di dusun itu menjelang tengah malam. Suasana sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Rumah lelaki muda itu mudah dikenali. Dinding bambunya rapuh, tapi serambi tergantung kain merah hitam yang berkibar pelan meski angin mati. Mbah Karno memberi isyarat agar semua diam. Mereka mendekat pelan, lalu mengintip lewat celah dinding. Di dalam rumah, terlihat lelaki muda itu duduk bersila di hadapan sebuah kendi hitam. Asap hitam keluar dari mulut kendi, berputar seperti ular. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar tangan hitam kecil yang merayap di lantai, mencakar-cakar bambu hingga berlubang. Lelaki itu tersenyum samar, matanya terbuka berkilat merah. Aku sudah menerimamu, kini kau jadi milikku. Bersama kita akan lebih besar, ujar lelaki pewaris dengan suara berat dan dingin. Kita akan lebih besar dari Wiryo, sambungnya. Para pemuda yang mengintip hampir berteriak, tapi Mbah Karno cepat menutup mulut mereka. Tubuh mereka gemetar melihat kenyataan. Teluh Wiryo benar-benar telah diwariskan, kini bersemayam dalam kendi hitam itu. Astagfirullah, benar dugaanku. Kendi hitam, wadah baru, bayangan Teluh, ujar Mbah Karno. Mbah, kalau yang mereka saja begitu kuat, bagaimana dengan yang hitam ini? Tanya pemuda ketiga gemetar hampir menangis. Yang hitam adalah puncak
Teluh sekali bangkit, ia bisa menelan seluruh desa. Jawab Mbah Karno menatap tajam ke kendi hitam. Mbah Karno tahu perang belum usai. Mereka pulang malam itu dengan hati menggigil, membawa kabar mengerikan. Teluh baru sudah lahir dengan kendi hitam sebagai pusat kekuatan, dan kali ini lawan mereka bukan lagi orang tua renta seperti Wiryo, melainkan seorang pewaris muda yang haus kekuasaan. Sejak Mbah Karno dan para pemuda mengintai rumah di dusun seberang, desa mereka semakin mencekam ketakutan. Malam-malam jadi panjang, ayam jantan berkokok di jam yang salah, dan suara tangis samar terdengar dari arah sawah. Orang-orang mulai jarang keluar rumah setelah matahari tenggelam. Lalu pada suatu malam, ketakutan itu menjadi nyata. Seorang petani pulang larut dari sawah saat melewati pohon asam besar di tepi jalan. Ia melihat bayangan hitam tergantung di cabang pohon, bergoyang-goyang pelan seperti tubuh manusia yang digantung. "Siapa? Siapa itu? Jangan bercanda, ini malam-malam," tanya petani itu. Bayangan itu perlahan menoleh, wajahnya pucat dengan mata merah berkilat. Petani itu terhuyung ke belakang, berteriak sekencang-kencangnya, lalu lari terbirit-birit. Besok paginya ia ditemukan pingsan di pinggir jalan. Mulutnya dipenuhi benang hitam yang teranyam rapat. "Ya Allah, lihat mulutnya seperti dijahit benang," ujar warga ke-1. Ini Teluh baru. Bayangan Wiryo sudah kembali dengan wajah lain," sambung warga kedua gemetar. "Kalau begini, satu persatu kita akan habis," ujar warga ketiga. Mbah Karno dipanggil segera. Ia menatap petani itu, lalu mengelus dadanya dengan doa. Benang hitam itu keluar perlahan dari mulut si petani. Panjangnya lebih dari 1 meter. Saat benang itu jatuh ke tanah, ia langsung berubah menjadi ulat-ulat kecil berwarna merah yang melata cepat lalu meleleh jadi cairan hitam. Ini bukan lagi bayangan biasa. Ini Teluh kendi hitam yang bisa menjahit jiwa manusia. Kita sedang menghadapi ilmu yang lebih ganas daripada Wiryo, ujar Mbah Karno. Malam berikutnya, warga mulai mendengar lebih banyak kesaksian. Ada yang melihat bayangan hitam duduk di atap rumah. Ada yang melihat sosok tinggi kurus menunggu di samping jalan. Bahkan ada yang mendengar suara Sari memanggil dari luar jendela meski ia sudah lama meninggal. "Tadi malam aku dengar suara Sari memanggil, 'Bu, Bu,' di luar jendela," ujar ibu-ibu pertama. "Astagfirullah, jangan-jangan Teluh itu sudah memakai suara arwah," sambung ibu-ibu kedua dengan menutup mulut dengan tangannya. "Kalau begitu arwah Sari belum lepas, dia masih jadi sandera bayangan," ujar ibu ketiga berkaca-kaca. Mbah Karno tahu malam-malam berikutnya akan lebih berat. Bayangan itu kini menggantung di antara dunia orang hidup dan mati, menggunakan wajah arwah untuk menjerat korban baru. Dan selama kendi hitam masih utuh, tidak ada yang benar-benar aman.
Setelah serentetan teror bayangan menggantung, para tetua desa berkumpul di balai. Wajah mereka muram, mata lelah. Semua tahu kendi hitam tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Diperlukan ritual besar, dan itu berarti tumbal. Mbah Karno duduk di tengah, kitab tua di tangannya terbuka. Halaman-halaman yang sudah menguning penuh catatan mantra kuno. Jadi benar Mbah, untuk menghentikan kendi hitam harus ada jiwa yang dijadikan penawar. Tanya tetua pertama lirih dan ragu. Iya, ilmu teluh tidak bisa diputus dengan doa saja. Ia hidup dari darah dan nyawa. Untuk memutusnya harus ada nyawa yang digadaikan kembali. Jawab Mbah Karno menghela napas panjang. Tapi siapa yang sanggup jadi tumbal? Apa kau ingin kita menyerahkan anak-anak lagi? Tanya warga kesatu protes ketakutan. Tidak boleh dipilih sembarangan. Tumbal haruslah orang yang berani ikhlas menyerahkan dirinya. Kalau dipaksa, bayangan justru akan semakin kuat. Jawab Mbah Karno tegas dengan suara dalam. Balai desa hening, semua menunduk, sebagian menangis. Tidak ada yang mau mengorbankan diri, tapi semua sadar tanpa tumbal desa mereka akan jadi padang kematian. Beberapa saat kemudian, Ibu Sari berdiri dengan mata basah. Ia menggenggam kain peninggalan anaknya. Kalau memang harus ada tumbal, biarlah saya saja. Hidup saya sudah tidak ada artinya lagi sejak Sari mati, ujar Ibu Sari. Jangan, Bo, kau masih punya keluarga. Ini terlalu kejam, ujar warga kedua menangis memeluknya. Aku paham hatimu, Bo, tapi tumbal bukan hanya soal kesediaan. Tumbal haruslah jiwa muda, agar bayangan terikat dan tidak bisa lagi berkeliaran, ujar Mbah Karno menatap Iba namun tegas. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Jiwa muda, itu berarti pilihan akan jatuh pada para pemuda atau pemudi desa. Kecemasan berubah jadi ketakutan yang nyata. Malam itu, Mbah Karno menyiapkan sesaji, ayam cemani, beras kuning, kemenyan, dan kendi kosong yang akan dijadikan wadah penutup teluh. Ritual besar ditetapkan 3 malam lagi, tepat saat bulan purnama. Ingat, sebelum purnama, jangan ada yang keluar malam. Bayangan kendi hitam pasti tahu kita sedang bersiap. Ia akan mengamuk mencari jiwa yang bisa direnggut lebih dulu, ujar Mbah Karno mengingatkan. Warga pulang dengan hati bergetar. Malam itu desa terasa semakin mencekam. Semua sadar 3 malam menuju purnama akan jadi waktu paling panjang dalam hidup mereka. Dan di atas semuanya, pertanyaan itu terus menghantui. Siapakah yang akan menjadi tumbal? Sejak keputusan upacara tumbal diumumkan, desa diliputi teror yang semakin menjadi. 3 malam menjelang purnama, bayangan kendi hitam tidak lagi hanya menakut-nakuti, ia menyerang tanpa ampun. Malam pertama,
terdengar suara gamelan dari arah sawah kosong. Padahal tidak ada yang sedang hajatan. Beberapa warga yang penasaran mengintip dan mereka melihat bayangan penari wanita tanpa wajah menari di tengah petak sawah. Tubuhnya bergetar kaku, kepalanya berputar sampai terbalik. Yang melihat langsung jatuh sakit, panas tinggi. Anakku cuma lihat sebentar, kenapa sekarang tubuhnya panas seperti terbakar? Ujar ibu korban. Itu tandanya bayangan sedang merasuki mata. Besok mungkin ia akan buta. Ujar Mbah Karno mengerutkan kening. Malam kedua, suara tangisan bayi menggema di kuburan. Warga yang mendengar dari jauh mengaku tubuh mereka merinding sampai tak bisa bergerak. Seorang pemuda yang nekat mendekat akhirnya ditemukan pagi harinya, tertelungkup di tanah dengan wajah pucat, mulutnya penuh pasir hitam. Dia mati, tapi lihat ini, mulutnya penuh pasir seperti Sari dulu, ujar pemuda lain gentar. Teluh tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga menelan roh perlahan, ujar tetua desa bergetar menutup mata korban. Malam ketiga, satu hari menjelang purnama, teror mencapai puncaknya. Hampir semua warga mendengar suara Sari memanggil mereka dari luar rumah masing-masing. Suara itu lembut, penuh lirih dan tangisan. Bu, bukakan pintunya, Bu. Bu, aku pulang, ujar suara di luar yang menyerupai Sari dengan lembut dan lirih. Itu bukan suara Sari, jangan dibuka, jangan keluar, ujar ibu korban menangis menutup telinga anak-anaknya. Beberapa warga yang tergoda membuka pintu akhirnya hilang tanpa jejak. Hanya jejak kaki kecil penuh tanah yang tersisa di depan rumah. Malam itu Mbah Karno berdoa keras di rumahnya. Ia tahu bayangan kendi hitam sedang mengamuk karena merasakan ancaman ritual yang akan segera dilakukan. Besok malam purnama akan jadi penentu. Jika kita gagal, desa ini akan ditelan gelap. Jika berhasil, mungkin akan ada jiwa yang terpaksa hilang sebagai tumbal, ujar Mbah Karno menatap bulan separuh dengan wajah muram. Ketiga malam itu membuat warga semakin pasrah. Wajah pucat dan mata sayu menandai ketakutan yang tak terbendung. Semua menanti malam purnama dengan doa bercampur cemas. Besok malam darah akan bertumpah. Malam itu bulan mulai bulat sempurna menggantung di langit. Cahaya peraknya menyinari desa yang sunyi, seolah seluruh alam tahu sedang ada perhitungan besar yang akan terjadi. Semua warga berkumpul di halaman balai desa. Wajah-wajah pucat, mata penuh kecemasan. Di tengah halaman, sesaji sudah tersusun. Ayam cemani yang baru dipotong, beras kuning, bunga 7 rupa, kendi kosong, dan dupa yang mengepul pekat di sampingnya. Mbah Karno duduk bersila, kitab tua di pangkuannya. Wahai leluhur, malam ini kami memohon pertolongan. Bayangan hitam telah menelan jiwa-jiwa. Kami ingin memutus rantai teluh dengan darah pengganti. Tunjukkan siapa yang harus melangkah ke depan, ujar Mbah Karno dengan suara berat dan bergetar. Semua mata menatap sekeliling.
menunggu siapa yang akan ditunjuk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dupa padam, dan suara tawa lirih terdengar dari arah kuburan. Dari kejauhan, bayangan tinggi dengan mata merah menatap, seolah menantang. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Joko, salah satu pemuda desa yang selama ini dikenal pemberani, melangkah maju sendiri. Wajahnya tegas, tapi matanya basah. Biarlah aku yang jadi tumbal. Aku tak bisa lagi melihat anak-anak mati ketakutan tiap malam. Kalau memang hidupku bisa jadi pengorbanan, aku rela, ujar Joko. Jangan, Le, kau satu-satunya harapan keluarga kita, ujar Ibu Joko menangis berteriak histeris. Ibu, lebih baik aku mati demi semua orang daripada kita semua mati tanpa perlawanan, ujar Joko berlutut di depan ibunya. Warga menangis, sebagian berusaha mencegah, tapi Mbah Karno menatapnya dalam-dalam. Anak muda, keberanianmu sudah ditulis malam ini. Mungkin memang kau yang dipilih, ujar Mbah Karno dengan suara lirih tapi mantap. Joko kemudian duduk bersila di depan sesaji. Mbah Karno mulai membaca mantra. Suaranya dalam, menembus dinginnya malam. Api dupa menyala kembali sendiri, seolah disulut oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, bayangan hitam itu berteriak panjang. Suaranya melengking hingga membuat telinga warga berdarah. Dari arah kuburan, ia melangkah cepat menuju balai desa. Tubuhnya membesar, menjulang seperti raksasa asap. Bayangan itu datang. Ia ingin merebut Joko, ujar warga panik berlarian. Jangan mundur, lingkaran ini sudah jadi pagar. Siapa keluar akan diseret masuk bayangan, ujar Mbah Karno berseru keras. Langkah bayangan semakin dekat, tanah bergetar, udara menjadi panas. Joko menutup mata, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Mbah Karno meletakkan kendi kosong di depannya, membacakan mantra terakhir. Wahai bayangan hitam, wahai warisan ilmu sesat, dengan darah muda ini aku ikat engkau ke dalam wadah, terkurung, terpenjara, tak lagi bebas di bumi, ujar Mbah Karno. Saat itu juga angin ribut berputar di sekitar lingkaran. Bayangan hitam menjerit keras, lalu tangannya meraih Joko. Tubuh Joko bergetar hebat, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang langsung tersedot ke dalam kendi. Kendi itu bergetar, panas, lalu terdengar suara retak-retak dari dalamnya. Warga menjerit, sebagian menutup mata. Ketika bayangan lenyap tersedot, tubuh Joko jatuh terkulai, wajahnya pucat tak bernyawa. Kendi kosong kini berubah warna menjadi hitam legam berkilat, seolah menyimpan sesuatu yang mengerikan. Mbah Karno menunduk, air mata jatuh di pipinya. Satu nyawa telah jadi korban. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah benar Teluh sudah berakhir? Atau kendi hitam hanya menunggu saat untuk pecah kembali? Malam purnama telah berlalu. Ritual sudah dilakukan. Tumbal sudah diberikan. Namun ketenangan hanyalah ilusi singkat. Kendi hitam yang retak perlahan-lahan pecah, dan dari celah itu keluar asap pekat, melahirkan bayangan-bayangan kecil. Mereka berwujud anak-anak, berlari-lari di pematang sawah. Suaranya seperti tawa dan tangis bersautan.
warga desa semakin putus asa. Mereka sadar setiap kali satu jiwa tumbal diberikan, teluh hanya berganti wadah, tidak pernah benar-benar lenyap. Kalau begini, sampai kapan kita harus memberi tumbal? Sampai semua pemuda habis? Tanya warga satu gemetar. Ini bukan akhir, ini kutukan turun-temurun. Sambung warga kedua menangis. Mbak Karno yang tubuhnya semakin renta hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia tahu kebenaran pahit, ilmu Teluh Wiryo bukan sekedar mantra, tapi sebuah warisan. Ia telah merasuk ke dalam darah, ke dalam tanah, ke dalam ingatan. Malam terakhir yang dicatat warga, mereka mendengar suara gamelan samar dari kuburan. Lalu satu persatu lampu rumah padam sendiri. Saat fajar tiba, bayangan-bayangan anak itu menghilang, tapi tanah sawah menjadi hitam seperti terbakar dari dalam. Teluh tak pernah mati. Ia hanya berpindah tangan, berpindah zaman. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar anak cucu kita kelak cukup kuat menanggung warisan gelap ini, karena pada akhirnya bayangan akan selalu menuntut darah. Gumam Mbah Karno lirih dan pasrah. Sejak hari itu, desa tersebut selalu dihantui cerita tentang bayangan anak-anak yang berlarian di malam bulan terang. Orang-orang luar yang berkunjung sering mendengar tawa lirih di pematang sawah atau suara anak memanggil ibunya dari balik gelap. Tidak ada yang tahu pasti apakah teluh itu bisa dihentikan suatu hari nanti. Yang jelas, cerita tentang kendi hitam, tumbal, dan bayangan yang menuntut darah menjadi legenda kelam. Diceritakan dari mulut ke mulut agar generasi berikutnya tahu bahwa ada warisan yang tak pernah mati. Kita masuk ke epilog. Bertahun-tahun setelah malam purnama itu, desa tersebut perlahan ditinggalkan penghuninya. Sawah-sawah yang dulu hijau kini ditumbuhi alang-alang liar. Rumah-rumah reot membusuk dimakan waktu. Hanya sesekali ada pendatang yang tersesat, lalu cepat-cepat pergi setelah mendengar bisikan aneh di antara pepohonan. Orang-orang menyebut desa itu sebagai desa bayangan karena setiap kali bulan penuh menggantung, akan terlihat sosok-sosok kecil berlari di pematang sambil tertawa nyaring seperti anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Tapi jika diperhatikan baik-baik, wajah mereka bukanlah wajah anak manusia, melainkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Aku hanya ingin mencari jalan pintas, tapi malam itu aku dengar suara anak-anak memanggil, "Bapak, Bapak." Saat aku menoleh, aku lihat bayangan kecil berlari. Aku kira anak desa, tapi waktu aku dekati, wajahnya kosong, hanya mata merah yang menatapku. Ujar pendatang dengan suara gemetar, "Kau sudah beruntung masih hidup." Banyak yang tak pernah kembali setelah dengar suara itu, ujar warga lain menggeleng dengan wajah serius. Mbah Karno sendiri wafat beberapa bulan setelah ritual. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada muridnya, jangan pernah biarkan kendi hitam pecah sepenuhnya. Kalau itu terjadi, bayangan tak lagi butuh tumbal, ia akan menelan seluruh desa. Kendi hitam itu disimpan di dalam lubang tanah, dikunci dengan doa dan dipagari besi, tapi retakan tetap ada. Dan dari situ setiap malam purnama keluar suara tawa lirih yang membuat tanah bergetar halus.
Waktu berlalu, generasi berganti, namun legenda tentang Telu dan Kendi Hitam tetap hidup. Anak-anak desa tetangga dilarang mendekat ke area bekas desa itu. Mereka hanya berbisik di balik pintu, "Jangan lewat jalan itu kalau bulan penuh. Nanti bayangan anak-anak akan mengikutimu pulang." Dan begitulah kisah Telu yang tak pernah mati terus diwariskan. Bukan lagi hanya kisah horor, melainkan peringatan bahwa ada ilmu gelap yang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu pewaris baru untuk membuka kembali warisan darahnya. Cerita pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini, baik cerita mistis ataupun cerita komik. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.